Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang membantu kehidupan manusia. Ilmu matematika akan membantu seorang untuk melatih kemampuannya dalam berpikir kreatif, kritis, serta maupun menyelesaikan masalah. Hingga kini, materi mengenai matematika harus berkembang. Salah satunya adalah induksi matematika yang digunakan untuk memasukkan data pada suatu program. Contohnya seperti induksi matematika yang digunakan untuk membuat program komputer serta teknologi ATM. Menurut buku berjudul Explore Matematika Jilid 2, konsep dari induksi matematika digunakan dalam komputer. Program yang benar akan mengeluarkan hasil yang sesuai. Apabila program menampilkan pesan error, maka pengguna memasukkan data salah. Apa pengertian dari induksi matematika dan bagaimana konsep yang digunakan? Simak penjelasannya. Sejarah penggunaan induksi matematika. Teorema matematika didasarkan pada kesimpulan definisi serta aksioma. Pembuktian dari seluruh jenis teorema dilaksanakan dengan menggunakan aksioma serta definisi atau menggunakan teorema yang telah terbukti sebenarnya. Teorema dalam ilmu matematika tidak didasarkan pada hasil eksperimen yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Matematika tidak dapat menerima argumentasi bahwa suatu pernyataan matematis merupakan benar hanya melalui eksperimen serta observasi. Menurut para matematikawan, diperlukan waktu lebih dari 3 abad untuk menemukan pembuktian konjektur Fermat. Di tahun 1994, konjektur Fermat dibuktikan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Inggris bernama Andrew Wiles. Sejarah dari penggunaan induksi matematika dijelaskan oleh Bussey dalam artikelnya yang dituliskan pada 1917. Dalam artikel tersebut, ia menjelaskan bahwa proses induksi matematika telah digunakan pertama kali oleh De Franciscus Maurolicus 1494 sampai 1575. Maurolicus adalah seorang matematikawan berkebangsaan Italia dan kenalan dari Blaise Pascal. Penggunaan induksi matematika digunakan oleh Maurolicus dalam bukunya yang terbit di tahun 1575. Pada saat itu, Maurolicus menggunakan metode induksi matematika untuk membuktikan bahwa bilangan ganjil terbentuk dengan cara berturut-turut menambahkan 2 pada bilangan ganjil pertama, yaitu 1. Pembuktian lain yang berhasil diperoleh Maurolicus dengan induksi adalah jumlah n dan bilangan ganjil pertama merupakan kuadrat n. Pembuktian matematika yang dilakukan oleh Pascal atau Maurolicus tidak pernah menggunakan istilah induksi. Istilah induksi baru pertama kali digunakan pada tahun 1956 oleh John Willis dalam bukunya yang berjudul Arithmetica Infinitorum. Willis menggunakan istilah per modum induction. Kemudian, pada tahun 1838 Agustus, De Morgan memperkenalkan istilah induksi matematika pada publik dengan menulis artikel berjudul Induction untuk jurnal Penny Cyclopedia. Di tahun 1889, Giuseppe Peano merumuskan prinsip induksi matematika dalam 5 aksioma. Dalam kelima aksioma tersebut disajikan definisi lengkap mengenai bilangan asli. Kelima aksioma tersebut adalah bilangan berikut. 1 adalah bilangan asli. Ada satu bilangan turunan yang memiliki sifat unik dan bentuk bilangan asli pada setiap bilangan asli. Bilangan turunan yang sama mustahil ditemukan di 2 bilangan asli yang berbeda-beda. 1 bukanlah bilangan turunan dari seberang bilangan asli. Sifat yang dimiliki oleh bilangan 1 serta turunan semua adalah bilangan asli. Pasti dimiliki juga oleh seluruh bilangan asli. Baik, kita lanjutkan. Jenis-jenis induksi matematika. Jenis-jenis induksi matematika terbagi atas 3. Yang pertama itu deret. Pada jenis deret, pada umumnya persoalan induksi matematika ditemui dalam bentuk penjumlahan yang beruntun. Sehingga pada persoalan deret harus dibuktikan kebenarannya pada suku pertama, suku ke K, terakhir suku ke K plus 1. Yang kedua itu pembagian. Jenis induksi matematika pembagian dapat dijumpai pada berbagai macam soal yang menggunakan kalimat berikut ini. A habis dibagi dengan B, B faktor dari A, B membagi A, dan A adalah kelipatan dari B. Yang ketiga adalah pertidaksamaan. Jenis pertidaksamaan ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari yang ada pada pernyataan. Ada sifat-sifat yang seringkali digunakan untuk menyelesaikan induksi matematika.
Jenis pertidaksamaan sifat tersebut adalah sebagai berikut. A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari A, lebih besar dari C. Atau A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari A, lebih kecil dari C. A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari kosong sama dengan A dikali C lebih kecil dari B dikali C, atau A lebih besar dan C lebih besar dari 0 sama dengan A kali C lebih besar dari B kali C. A lebih kecil dari B lebih besar dari A ditambah C lebih kecil dari B ditambah C, atau A lebih besar dari B ditambah C ditambah lebih besar dari B ditambah C. Nah, kita lanjut ke konsep dasar induksi matematika. Konsep dasar dari induksi matematika dapat dimisalkan ketika ada seseorang meletakkan domino yang berderet sangat panjang. Ketika ada orang yang menjatuhkan domino pertama ke arah ke domino kedua, maka domino ketiga, keempat maupun kelima dan seterusnya akan ikut jatuh. Konsep dasar dari induksi matematika tersebut sederhana seperti efek domino. Dalam konteks induksi matematika, ketika seseorang hendak membuktikan atau menguji suatu rumus, maka ia harus memastikan bahwa rumus tersebut benar untuk seluruh bilangan. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah bilangan asli. Akan tetapi, masalahnya adalah apakah rumus tersebut berlaku secara universal dan berlaku untuk semua kasus atau hanya pada kasus tertentu saja. Oke, karena itu, untuk membuktikan bahwa rumus tersebut gerami atau kita bisa menggunakan prinsip efek domino. Jika domino pertama jatuh, maka domino kedua pun harus jatuh dan domino ketiga pun harus ikut jatuh. Begitu pula dengan domino keempat dan seterusnya. Dari prinsip tersebut, maka dapat dihasilkan atau kita bahaskan secara sistematis dengan dua langkah berikut ini. Baik, kita lanjut dalam prinsip efek domino. Yang pertama, basic step. Untuk N sama dengan 1, rumus S adalah benar. Induktif step. Jika rumus tersebut benar untuk N sama dengan K, maka rumus tersebut juga benar untuk N sama dengan K plus 1 dengan K lebih besar dari 1. Dengan mengacu pada efek domino secara matematis, maka kita perlu memasukkan N sama dengan 1 pada rumus S kali N. Maka hasilnya adalah berikut ini. Maka, untuk N sama dengan 1, rumus di atas adalah benar. Langkah selanjutnya, kita perlu menguji dengan memasukkan N kali K dalam rumus S kali N sehingga akan diperoleh rumus di bawah ini. S sama dengan ditambah 2, ditambah 3, ditambah seterusnya, ditambah K. S dikali K, ditambah 1, sama dengan ditambah 2, ditambah 3, ditambah seterusnya, ditambah K, ditambah K tambah 1. Apabila rumus tersebut benar untuk N sama dengan K, maka ia pun harus dibenarkan untuk N sama dengan K plus 1. Itulah penjelasan tentang induksi matematika, pengertian, sejarah, konsep dasar, dan jenis-jenis. Perlu dijadikan catatan bahwa induksi matematika hanya digunakan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau rumus tertentu dan bukannya untuk menurunkan rumus. Lebih tegasnya, induksi matematika tidak dapat digunakan untuk menurunkan atau menemukan suatu rumus. Lalu, cara paling mudah untuk memahami prinsip kerja induksi matematika adalah dengan mengamati efek domino sebagai konsep dasar dari induksi matematika. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat untuk kalian semua. Kita bisa mempelajari ilmu matematika dan rumus matematika lainnya dengan membaca buku. Nah, supaya lebih mengenal lagi apa itu induksi matematika, mari kita beralih ke contoh soal. Contoh yang pertama. Dengan induksi matematika, buktikanlah bahwa 3 berpangkat 4N dikurang 1 habis dibagi 80 untuk N bilangan asli. Nah, N sama dengan 1 diperoleh 3 berpangkat 4 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 81. 81 dikurang 1 sama dengan 80. Nah, 80 dibagi 80 habis. Terbukti dari data tersebut bahwa rumus benar untuk N sama dengan K. Artinya 3 berpangkat 4K dikurang 1 habis dibagi 80 menurut hipotesa.
akan dibuktikan bahwa rumus juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Artinya 3 berpangkat 4 dikali 3 plus 1 dikurang 1 habis dibagi 80. Nah, penyelesaiannya 3 berpangkat 4 dikali K plus 1 dikurang 1 sama dengan 3 berpangkat 4K ditambah 4 dikurang 1. 3 berpangkat 4K dikali 3 berpangkat 4 dikurang 1. 81 dikali 3K dikurang 1. 81 dikali 3 berpangkat 4K dikurang 1. 81 dikali 3 berpangkat 4K dikurang 81 ditambah 80 sama dengan 81 dikali 3 berpangkat 4K dikurang 1 ditambah 80. Karena 3 berpangkat 4K dikurang 1 habis dibagi 80 menurut hipotesa, maka 81 dikali 3 berpangkat 4K dikurang 1 juga habis dibagi 80, sehingga 81 dikali 3 berpangkat 4K dikurang 1 habis dibagi 80 untuk N bilangan asli. Baik, soal nomor selanjutnya. Buktikanlah bahwa X berpangkat N dikurang 1 habis dibagi X kurang 1 untuk setiap N bilangan asli. Jawab, untuk N sama dengan 1, maka X berpangkat 1 dikurang 1 sama dengan X kurang 1. Berarti habis dibagi X kurang 1. Dari data di atas, bisa kita anggap bahwa rumus benar untuk N sama dengan K. Artinya, X berpangkat K dikurang 1 habis dibagi X kurang 1. Kita buktikan, X berpangkat K plus 1 dikurang 1 sama dengan X berpangkat K dikali X berpangkat 1 dikurang 1. X kali X berpangkat K dikurang X ditambah X kurang 1. X kali X berpangkat K dikurang X ditambah X kurang 1. Karena X dikali X berpangkat K min 1 habis dibagi X kurang 1 menurut hipotesa, maka berarti bahwa X kali X berpangkat K kurang 1 ditambah X kurang 1 juga habis dibagi X kurang 1. Jadi, terbukti bahwa X berpangkat N kurang 1 habis dibagi X kurang 1 untuk setiap N bilangan asli. Dengan induksi matematika, buktikanlah bahwa N dikali N ditambah 1 dikali N tambah 2 habis dibagi 3 untuk N bilangan asli. Untuk N sama dengan 1 diperoleh 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 tambah 2 sama dengan 6 habis dibagi 3. Untuk N sama dengan 1 terbukti. Dari data di atas, kita anggap bahwa rumus benar untuk N sama dengan K. Artinya, K dikali K tambah 1 dikali K tambah 2 habis dibagi 3 menurut hipotesa. Kita akan buktikan bahwa rumus juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Artinya, K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 2 juga habis dibagi 3. Kita tinjau K tambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 2 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2 dikali K tambah 3. K tambah 1 dikali K tambah 2, K tambah kali 1 tambah K tambah 2 kali 3. Karena K tambah 1 dikali K tambah 2 habis dibagi 3 menurut hipotesa. Dan K tambah 1 dikali K tambah 2 juga habis dibagi 3. Maka 81K ditambah 1 dikali K tambah 2, K tambah K kali 1 ditambah K tambah 2 dikali 3 habis dibagi 3. Sehingga K ditambah 1 dikali K ditambah 1 tambah 1 kali K tambah 1 tambah 2 habis dibagi 3. Jadi terbukti bahwa N kali N tambah 1 dikali N tambah 2 habis dibagi 3 untuk N bilangan asli.